Nah, malam hari ini saya ingin sampaikan satu episode yang menarik. Ya, tadi siang saya itu mensurvei. Ya, mensurvei 15 kurang lebih 15 suami dan 15 istri. Ya, kurang lebih 15 suami istri. Nah, saya suruh begini, apa sih menurut kamu keluarga yang merdeka itu seperti apa? Nah, kali ini saya ingin mengambil pendapat dari grassroots, dari pelakunya sendiri. Karena kadang-kadang maaf kata, bukan berarti kita tidak menghargai para ahli, ya. Saya juga mungkin hampir ahli, tidak ahli. Ya, kadang-kadang kita para pembicara gitu lalu gini-gini kadang-kadang tidak mendarat. Nah, kali ini dalam urusan kemerdekaan saya itu sengaja tanya kepada 15 orang, ya, suami dan istri. Saya coba tanya, saya ingin tahu sebetulnya dalam pemikiran yang paling sederhana, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini keluarga berumur sekitar antara 40 sampai 45, ya, kurang lebih begitu ya. 40 sampai 50 itu range-nya. Saya coba tanya ke mereka, coba sih menurut kamu keluarga yang merdeka itu seperti apa? Nah, kita ingin tahu bahwa sebetulnya apa yang mereka rasakan dalam keseharian mereka. Ya, daripada saya setiap kali harus memberikan teori, kali ini kita survei. Ya, lupa kok survei ya, presiden aja disurvei. Ya, ini calon presiden siapa tokoh aja disurvei, negara aja disurvei. Jadi saya mensurvei ini sebetulnya apa yang mereka bayangkan. Nah, ini para pelaku. Mereka sudah ada yang menikah 15 tahun, 20 tahun, ada yang menikah 10 tahun dan sebagainya. Nah, ini pelaku. Nah, saya berharap mereka akan bisa memberikan gambaran yang otentik yang mungkin sama dengan sebagian dari para pendengar. Nah, saya bertanya kepada mereka. Nah, ini adalah beberapa definisi yang mungkin menarik. Ya, ini saya tanya, apa sih definisi menurut kamu keluarga yang merdeka? Nah, jawabannya macam-macam. Ada yang nyeplos singkat, ada yang rodok pandang, ya, yang agak filosofis, tapi kebanyakan itu praktis. Dan ketika saya baca, iya ya, ini meskipun sepertinya sederhana, tapi kadang-kadang tidak selalu bisa dilakukan. Kadang-kadang juga tidak mudah. Nah, yang pertama begini, keluarga yang merdeka adalah keluarga yang bebas. Wah, ini mungkin sudah lama tertekan. Bebas, menurut saya itu keluarga harus bebas. Bebas bercanda. Ya, bebas bercerita. Bebas berkeluh kesah. Ya, tentu maksudnya ini bebas berkeluh kesah, bebas menceritakan. Nah, tapi ketika ini berarti kan orang ini setiap kali dia mau berkeluh kesah, dia nggak bisa. Karena ketika dia berkeluh kesah, ini kelihatannya pasangannya akan marah. Tidak siap menerima akan keluh kesahnya. Nah, kita rupanya suami istri itu membutuhkan ruang di mana suami itu menceritakan, mengeluh. Aduh, aku capek. Lalu istri ngomong, gitu aja capek, laki-laki kok capek, minum obat kuat. Malah begitu. Loh, ini bukan masalah capek-capek gimana. Nah, rupanya itu yang disebut dengan tidak memiliki kebebasan untuk mengeluh. Ya, padahal orang itu kan tidak selalu oke, toh. Ya, bahkan pembicara harmoni keluarga pun itu bisa kadang-kadang kacau. Kadang-kadang bisa galau, kadang-kadang bisa frustasi dengan istrinya, ya. Frustasi dengan suaminya. Ya, rupanya kebebasan untuk bahkan, aduh, aku nih capek. Nah, kadang-kadang ketika suami datang lalu istri mengatakan, ayah, aku nih capek ngerumati anak-anak. Loh, kamu nggak ada kerjaan, ngapain capek gitu aja nggak bisa? Aku ganti cari yang istri yang lain. Nah, itu yang disebut dengan tidak ada kebebasan untuk kita menceritakan akan kekurangan kita. Jadi saya setuju ini, bahwa artinya begini, suami istri harus memberikan satu ruang. Ketika istri itu, ayah, aku capek. Oh iya. Ya, kenapa? Oh iya, enggak apa-apa ya, aku bantu untuk menanganinya. Jangan kalau suami atau istri capek langsung diajar. Gue itu ada capek.
Suami tidak bertanggung jawab, suami lemot, ya HP memangnya. Suami kayak begini dan sebagainya. Nah, setiap kita itu bahkan punya sehebat-hebatnya manusia itu punya yang namanya capek, itu punya. Ya Superman, ya itu lain lagi. Superman, Spiderman. Nah, masa saudara mau menikah dengan manusia laba-laba, kan ya tidak. Ya, jadi ini keluarga yang bebas bercanda, bebas bercerita, bahkan bebas berkeluh kesah. Ya, tentu ketika kita berkeluh kesah, lalu ketika diterima dengan baik, nah itu semua akan lalu keluh kesahnya itu jadi hilang. Lalu yang lainnya, keluarga yang merdeka adalah keluarga yang tidak penuh masalah. Keluarga yang tidak penuh masalah. Ya, lalu rukun. Ya, rukun, tidak terpisah-pisah. Tiap anggota keluarga bisa mengaktualisasikan dirinya dan hidup berkecukupan. Nah, ini juga impian dari pasangan yang lain. Ya, tidak penuh masalah. Nah, berkali-kali kita sampaikan bahwa bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Ya, mana hal-hal yang sebetulnya bukan masalah. Nah, dikatakan begini, mereka mengatakan kalau kita penuh masalah, kita penuh persoalan. Ya, kita penuh salah paham, kita pernah sampaikan mengenai komunikasi, mengenai saling mengerti, saling memahami, bagaimana menyelesaikan masalah. Itu supaya apa? Masalah dalam keluarga itu makin lama itu makin mengecil, bukan makin bertumbuh. Nah, saya memang bisa bayangkan sih ya, kalau orang itu hidup dalam berkeluarga itu lalu terus bermasalah, ya memang akan capek. Lalu tiap anggota keluarga bisa mengekspresikan dirinya. Suami bisa menjadi suami, bisa melakukan hobinya, dan lalu hidup berkecukupan. Nah, cukup itu tidak ada batasnya. Ya, cukup itu tidak ada batasnya. Setiap orang punya penghasilan, cukup itu tidak ada batasnya. Ya. Nah, saya nasihatkan begini, cukupkanlah dengan apa yang ada. Ya. Itu paling aman. Ya, kalau kita cukup saya dengan orang lain beda, Mas Anton dengan saya beda. Nah, yang paling bagus adalah kalau kita harus belajar mencukupkan dengan apa yang kita punya. Karena cukup itu tidak ada batasnya. Cukup bagi saya, Pak, saya cukup kalau punya motor. Yang lainnya, saya tidak cukup, saya harus punya mobil. Ya, ketika punya mobil satu, aku harus punya mobil yang kedua. Aku punya mobil yang lebih besar. Akhirnya naik bis. Gede bis ya. Nah, cukup itu tidak ada batasnya. Yang betul adalah bagaimana kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, lalu apa lagi? Ya, mungkin saya akan sampaikan 4 atau 5 ya. Saya coba pilihkan yang menarik. Lalu karena saya ada survei yang kedua. Keluarga yang merdeka adalah keluarga yang tidak ada beban ketika berkomunikasi atau mengutarakan isi hati. Jadi rupanya keluarga ini punya masalah dengan bercerita. Dikatakan tidak ada beban, tidak sungkan ketika berkomunikasi mengutarakan isi hatinya kepada pasangannya. Ya, baik yang dia sukai maupun tidak sukai, ya, tidak menyimpan marah, tidak menyimpan kecewa, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, tidak punya beban dalam hal berkomunikasi. Ini juga pernah kita sampaikan berkali-kali. Hendaklah suami istri itu menjadi teman komunikasi yang menyenangkan. 1-2 trik ya. Artinya begini, kalau kita belajar bagaimana supaya komunikasi rumah tangga itu enak, yang pertama, saudara dan saya harus belajar mendengarkan. Bukan belajar berbicara terlebih dahulu, belajar mendengarkan. Karena sejatinya setiap orang itu sudah pandai ngomong. Sejak kecil kita diajari ngomong. Ya, ayah, ibu diajari ngomong. Jadi setiap orang selalu pandai berbicara. Memang ada ahli pidato. Tapi setiap orang sejatinya, orang itu pandai berbicara dan pengen berbicara. Nah, yang repot adalah tidak setiap orang ingin mendengarkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membangun komunikasi yang baik di dalam rumah tangga, yang pertama
belajar mendengarkan apa yang disampaikan pasangan kita, mendengarkan sampai selesai, dan mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk membantah dan mematahkan pendapatnya. Nah, kita harus belajar mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk menjawab dan mendengarkan untuk membalas. Sehingga pasangan kita ketika berbicara itu tidak ada takutnya. Nah, kalau setiap kali berbicara dibantah, setiap kali berbicara disalahkan, setiap kali berbicara kamu salah ngomongnya, ya lain kali tidak mau berbicara. Karena itulah teman saya ini mengatakan merdeka itu artinya aku bebas berbicara tanpa rasa sungkan, tanpa rasa disalahkan, tanpa dihakimi oleh pasangan, tanpa dibodoh-bodohkan oleh pasangan. Nah, kunci untuk supaya kita bisa merdeka untuk kita sendiri maupun pasangan kita adalah belajar mendengarkan pasangan kita berbicara sampai selesai dan belajar mendengarkan untuk memahami. Nah, ketika gantian kita berbicara, berbicaralah dengan baik. Jangan berbicara sembari menuduh. Ya, kita bisa mengutarakan pendapat kita dengan kata-kata yang baik, dengan intonasi yang baik, dengan emosi yang sejuk. Nah, kalau setiap kali ngomong kita pilih kata-kata yang tajam, kita ngomong kita dengan tuduhan, kamu mesti begini, lalu emosinya memuncak. Nah, akibatnya apa? Ini pasangan ini setiap kali mau ngomong tertekan. Ibaratnya tidak punya yang kalau di dalam dunia sosial politik kita itu kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara. Nah, itu dijamin oleh undang-undang. Demikian juga kebebasan berbicara itu dijamin oleh undang-undang berkeluarga. Saudara buat sendiri undang-undangnya di dalam rumah tangga masing-masing. Nah, jadi apalagi keluarga yang merdeka adalah, nah ini banyak nih yang dari beberapa orang ini selalu memiliki kebebasan mengutarakan pendapat, ya, bebas menceritakan apa adanya. Jadi rupanya ini banyak penjajahan di dalam keluarga. Ya, banyak penjajahan berpendapat. Ini jawabannya adalah ada merdeka, tidak ada beban, ya, ini bebas menceritakan apa adanya. Ini keluarga yang memiliki kebebasan mengutarakan pendapat, memilih keinginannya. Kemudian juga tidak ada tekanan, ya, tidak ada luka, tidak ada kepahitan dalam keluarga. Kemudian juga mengalami kesenangan bersama-sama. Nah, itu beberapa definisi. Lalu definisi yang lainnya adalah keluarga yang merdeka adalah keluarga yang tidak pernah takut mengalami kegagalan. Nah, ini yang dialami, karena begini nih, kadang-kadang begini ya, suami istri itu kan tidak selalu berhasil. Ya, istri misalkan suami begini, pekerjaan suami atau pekerjaan istri tidak selalu berhasil. Nah, ketika kita itu gagal, lalu pasangan kita membodoh-bodohkan, menghakimi, ya itu ya kita takut. Ya, kita takut. Nah, itu membuat kita tertekan karena tidak pernah orang itu tidak lepas dari yang namanya kegagalan. Nah, sebelum kita pertanyaan, ini ada satu definisi yang menarik yang menurut saya ini bagus nih. Keluarga yang merdeka adalah keluarga yang bisa menang atas konflik-konflik kecil. Ya, yang keluarga besar? yang besar ya mungkin kadang-kadang menang, kadang kalah. Oh iya. Keluarga yang bisa menyelesaikan konflik. Ya, kadang-kadang itu begini. Konflik besar dimulai dari konflik kecil. Ya, kesalahpahaman besar seringkali dimulai dari kesalahpahaman yang kecil. Ya, kan bisa begini. Pertengkaran selalu dimulai dari ngobrol.
dari ngobrol tenang, diskusi tenang, lama-lama meninggi jadi pertengkaran. Nah, kalau kita bisa menang atas konflik kecil, biasanya konflik besar tidak muncul karena acap kali konflik besar dimulai dari konflik kecil. Memang biasanya konflik selalu kecil-kecil. Ya, kecil yang dulu. banyak kecil-kecil, nggak jarang Ah. konflik yang langsung besar. Ya. Jadi keluarga yang bisa menyelesaikan konflik-konflik yang kecil maupun besar, sehingga tidak menimbulkan kerenggangan hubungan suami istri. Nah, ini bagus nih. Ya, karena kadang-kadang seringkali konflik itu menjajah terus menghantui. Itu seperti langganan. Ya, seminggu 3 kali konflik. Ya, menurut saya capek itu. Ya memang kalau keluarga itu terus berkonflik ya pasti akan capek. Nah ini bagus. Kemudian sekali lagi tidak egois ternyata banyak. Ya 1, 2, 3 tidak egois. Rupanya banyak suami atau istri yang hanya egois. mementingkan kepentingan sendiri dan minta pasangannya untuk memenuhinya. Itu namanya egois. Tidak egois itu artinya begini, kita melihat kepentingan pasangan kita memenuhinya. Nah, saudara bisa bayangkan kalau masing-masing itu berusaha memenuhi kebutuhan pasangan masing-masing, dua-duanya makmur. Tapi kalau dua-duanya itu menuntut, dua-duanya akan tertekan. Dua-duanya terjajah. Dan ini bukan antara penjajah dan yang dijajah, tapi sama-sama menjajah. Akhirnya dua-duanya terjajah karena sikap yang egois.